teman-teman bisa memahami sendiri nanti. Saya lanjut. Kemudian untuk parameter hidrolika akuifer sendiri ada dua parameter. Yang pertama, koefisien kelulusan air atau konduktivitas hidrolika, nilai K. Adalah kemampuan untuk meluluskan air di dalam pori batuan tanpa mengubah sifat airnya. Atau mungkin ada istilah lainnya, yaitu permeabilitas di batuan tersebut. Lalu yang kedua ada koefisien keterusan air atau koefisien transmisivitas bersimbol T, biasanya dalam satuan meter persegi per hari, adalah jumlah air yang dapat mengalir melalui suatu bidang vertikal setebal akuifer selebar satu satuan panjang dengan landai hidrolika 100%. Diformulasikan sebagai hasil kali konduktivitas dengan ketebalan akuifer. Mungkin teman-teman harus memahami juga untuk satuannya ya. Lalu ada ketiga ada koefisien daya simpan air atau storativitas, adalah volume air yang dapat dilepaskan atau dapat disimpan oleh suatu akuifer setiap satu satuan luas akuifer pada satu satuan perubahan kedudukan muka air tanah, baik pada akuifer bebas maupun tertekan. Untuk nilai storativitas sendiri tidak mempunyai satuan, dan nilai storativitas dapat untuk menentukan jenis akuifer di samping untuk menghitung kandungan air tanah di suatu daerah. Kemudian untuk pengukuran debit air sendiri ada 5 yang akan dijelaskan pada praktikum ini. Yang pertama ada ember atau drum dengan skala tertentu ya. Nanti untuk medianya menggunakan wadah yang sudah diketahui volumenya, lalu dihitung jumlah air yang keluar dari wadah tersebut, lalu catat air yang keluar dari pemumpaan ini pakai rumus basic ketika SMA, mungkin teman-teman sudah pernah lihat, Q sama dengan V per T. Yang mana V adalah kecepatan, lalu T adalah waktu. Dan ini adalah ilustrasinya. Lalu ada dalam media vertikal, yaitu pengukuran pada sumur artesis atau sumur pompa. Jadi ada dua nanti, ada vertikal dan juga horizontal ya. Ini metodenya pancaran, yang kedua ini adalah pancaran full pipe method. Nah, yang pancaran vertikal, teman-teman bisa lihat, ini sumur yang berdiri tegak, yang mana rumusnya V sama dengan akar 2GH, lalu Q sama dengan V kali A, yang mana H ini adalah tinggi pancuran mulai dari medianya sampai ujung munculnya air tersebut, lalu D adalah diameter pipa. Untuk A adalah luas permukaan pipa tersebut yang bisa dikatakan pi R kuadrat. Nah, kemudian adapun alternatif cara menghitung debit selain penghitungan tersebut juga bisa melakukan dengan tabel ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat dengan pada bagian yang kiri ini merupakan ketinggian pancaran air, kemudian yang berada sumbu X ini adalah diameter pipa, nanti tinggal teman-teman bisa langsung upload aja gitu. Lalu untuk satuannya ini menggunakan unit GPM atau gallon per minute. Nah, ini untuk yang full pipe method, akan tapi dengan panjang Y ini sebesar 12 inci. Ada dua, horizontal pipe sama incline pipe atau yang miring. Nah, untuk yang dalam studi kasus ini, untuk yang panjang tadi 12 inci, itu bisa menggunakan tabel ini. Teman-teman tinggal nanti mau plot nilai diameter dalam satuan inch, lalu diplotkan dengan panjang nilai X yang pada panjang 12 inci. Jadi nilai X ini adalah panjang ini. Teman-teman bisa lihat kursornya, ini mulai dari ujung pipa sampai ujung dari pancuran air tersebut. Nah, nanti tinggal diplot seperti biasa. Nanti untuk satuan GPM sendiri bisa dikonversi dalam satuan internasional, yaitu 6,309 kali 10⁻5 meter kubik per second. Ini misal studi kasusnya ada diameter pipa 4 inci, lalu panjang vertikalnya ini 12, ini sudah ketentuan, lalu ada panjang nilai X 16 inci, nah nanti tinggal diplotting aja.
Ini untuk dalam studi kasus nilai Y tadi, ini yang 13, tadi kan 12, ini yang 13, sama kurang lebih pakai tabel, tapi ini tabel yang berbeda ya. Nanti tinggal plottingnya kurang lebih sama seperti yang Y sama dengan 12 inci. Nah, kemudian ada yang partial full pipe. Tadi full pipe, jadi partial ini ada space yang sisa dari pancaran air keluar tersebut. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada pipa, lalu munculnya air. Nah, ini ada space ruang kosong gitu, jadi tidak keluar air. Ini nilai X, X panjang dari ujung pipa sampai uh, ujung pancuran air, lalu 12 ini adalah diameter pipa, lalu nilai Y yaitu adalah panjang space ruang kosong tersebut. Nah, untuk cara kerjanya, teman-teman nanti bisa dihitung meletakkan penggaris di atas pipa sehingga air mengenai skala vertikal 12 inci dan ukur jarak horizontal X. Teman-teman bisa lihat. Lalu untuk pipa miring, letakkan pengukur di sepanjang permukaan pipa sehingga jarak tegak lurus ke air adalah 12 inci dan ukur jarak miring X. Kemudian ukur bagian kosong di ujung pipa yang disimbolkan dengan Y. Lalu pilih faktor efektif dari tabel. Nanti bisa dilihat slide selanjutnya menggunakan nilai untuk rasio Y per D atau nilai Y ini space kosong dengan diameter pipa. Lalu menggunakan tabel yang kedua, pipa penuh dengan membaca aliran X dan ukuran pipa. Dan yang terakhir untuk mengetahui aliran pipa, yaitu dengan formula laju aliran tabel pada pipa penuh dikalikan faktor area efektif. Ini mungkin teman-teman bisa lebih paham dengan studi kasus ini ya. Nah, ini misal ada ukuran pipa D yang bernilai 4 inci, lalu jarak vertikalnya tadi, teman-teman kalau tahu tadi suatu ketetapan 12 inci, lalu jarak X-nya 16 inci, lalu ada jarak ruang kosong, nilai Y tadi itu 1 inci. Nah, nanti step pertama, teman-teman bisa menghitung nilai Y per D, yaitu pembagian antara nilai Y ruang kosong dibagi diameter 1/4 0,25. Nah, teman-teman bisa lihat pada rasio Y per D 0,25, faktor efektif area itu bernilai 0,805. Ini teman-teman bisa disimpan dulu nanti nilainya. Lalu dari tabel full pipe maka diketahui angka ini kan dari ini ya. Tadi diameter pipanya tadi 4 inci, lalu nilai X-nya 16 inci, jadi diketahui nilai full pipe flow-nya tadi 203 GPM. Nanti tinggal dikalikan aja 203 dikalikan plotting di rasio Y per D, nanti tinggal ketemu seperti ini. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Dewi. Silakan Mbak. Oke, kemudian untuk pengukuran debit yang lainnya, yang ketiga itu ada ambang. Ambang itu kebagi tiga, ada yang Thomson, Cipoletti, sama Weir. Nah, yang ketiga metode ini tuh sebenarnya jarang digunakan sih, karena terlalu cukup sulit lah diaplikasikan. Next. Nah, ini yang pertama ada ambang Thomson, di mana dia itu harus memenuhi syarat-syarat yang udah ditentukan. Misal yang pertama, lebarnya itu harus lebih besar dari 8H. H itu ketinggian dari si titik terbawahnya itu sampai ke muka airnya. Kemudian dalamnya air itu antara 3H sampai 4H, dan airnya itu nggak boleh bergelombang ataupun laminar. Jadi harus tenang dan ya diem aja kayak gitu. Terus untuk pengukuran tinggi air itu paling sedikit berjarak 2,5H dari dinding ambang, dan posisi alatnya itu harus saat pengukuran itu harus tegak lurus terhadap arah alir. Next. Ini untuk ambang Cipoletti hampir mirip. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, alirannya itu juga nggak boleh bergelombang atau laminer. Terus pengukuran tinggi airnya itu paling sedikit 2,5H, hanya sama dari terbawah sampai ke titik ambang airnya. Kemudian T-nya itu lebih besar dari H, T-nya harus lebih besar dari H, jadi sisi tepinya itu harus lebih besar daripada ketinggian si air terhadap batas bawahnya. Kemudian P-nya itu juga harus lebih besar dari 2H. Kemudian posisi alatnya itu saat pengukuran harus tegak lurus terhadap arah aliran air. Next. Ini nggak pernah diajarin sih sebenarnya sebelumnya. Jadi ditambahkan ada namanya metode ambang Weir, dan dia itu alirannya nggak boleh bergelombang dan juga
hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi dia semacam membendung air, kemudian kita bisa mengukur debit dari si airnya itu. Jadi dan ini tidak cukup aplikatif jika digunakan untuk kita praktikum seperti itu. Kemudian ini tabel untuk mirip sih sama tabel-tabel sebelumnya, perhitungannya seperti itu. Next. Kemudian yang kelima, metode pelampung. Nah, kalau misalnya kalian praktikumnya offline, metode pelampung ini yang biasanya langsung dipraktekin di Kali Code di belakang kampus. Biasanya itu pakai pelampung kayu sebanyak 3 buah, ukurannya itu 10 kali 5 kali 2 cm. Terus butuh pita ukur sama tali plastik sebanyak 10 meter dan ditandai tiap 1 meternya. Bawa meteran juga, stopwatch, pemberat, GPS, sama borang. Tahapan kerjanya itu yang pertama pengukuran kecepatan lintas, kemudian pengukuran luas penampang sungai, dan juga pengukuran debit sungai. Next. Nah, jadi kalau misalnya pakai yang metode pelampung ini, kita bagi sungainya itu jadi 3 area. Area A, B, sama C. Nah, si A, B, C ini tuh entar pengukuran waktu lintasnya itu dilakukan dengan melepaskan pelampung pada titik A1 setelah berjarak 5 meter, yaitu pada titik A2, kemudian selanjutnya lagi hidupkan stopwatch lagi, terus setelah menempuh jarak 10 meter atau di A3, terus stopwatchnya dimatikan. Jadi kayak ngukur dari sini ke A2 berapa, dari A2 ke A3-nya berapa, kayak gitu. Jadi harus jeli banget ngeliatin si stopwatch-nya. Dan juga di note di sini bahwasanya metode pelampung dengan cara ini dapat efektif diaplikasikan pada sungai yang dangkal, tidak pada sungai yang memiliki kedalaman cukup dalam. Next. Kemudian ini untuk pengukuran kecepatan lintas. Ini ininya sih matematisnya kayak gitu. Jadi ya seperti biasa kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Terus ini bagian-bagian ABC-nya rumusnya sama aja sebenarnya. Kemudian kecepatan aliran rata-ratanya itu kecepatan VA, VB, sama VC-nya dibagi 3. Ya, nilai rata-ratanya seperti biasa. Kemudian bila terjadi penyimpangan waktu T yang besar, maka diambil T yang paling dekat. Misalnya T1 itu 12 detik, T2 13 detik, T3-nya 16 detik, maka kita ambil T1 dan T2 yang saling dekat. Jadi kita anggap si T3-nya itu dia menyimpang gitu. Jadi yang kita pakai itu si T1 sama T2 kayak gitu. Next. Kemudian ini gambar pembagian penampang sungai dan untuk menghitung luas penampangnya, pengukuran ini dilakukan dengan membagi saluran menjadi beberapa bagian yang memiliki lebar yang sama dan dimulai dari masing-masing batas basah. Setelah itu dilakukan pengukuran kedalaman tiap bagian. Kemudian ini rumus penampangnya sama aja sebenarnya untuk ABC. Kemudian untuk yang totalnya tinggal kita tambahkan luas yang A, tambah luas yang B, sama luas yang C. Next. Kemudian untuk pengukuran debitnya, ya tinggal diinin aja si koefisien pelampung. Koefisien pelampung itu sebenarnya harusnya kita udah tahu dari awal gitu si pelampungnya itu koefisiennya berapa. Nah, cuman biasanya range-nya itu 0,7 sampai 0,9 kayak gitu. Terus kecepatan aliran yang udah kita hitung sama luas penampang sungainya berapa. Nanti kita dapat nilai debitnya. Next. Nah, ini contohnya penentuan parameter akuifer dengan debit aliran. Misal dari gambar di samping ini diasumsikan bahwasanya QA-nya itu 2,485 meter pangkat 3 per second, kemudian QB-nya 2,355, QA dikurang QB kan 0,130, kemudian QT-nya 11.232, QTS 5616, jaraknya A ke B itu 5.000 meter, kemudian ketebalan akuifer 50 meter, dan DH per DL-nya itu 1 meter per 2.000 meter. Kemudian untuk perhitungan transmisivitas akuifer hanya bisa dilakukan dengan yang pertama pengambilan data itu di musim kering, dan yang kedua penggunaan data air sungai yang hanya berasal dari groundwater discharge. Next. Ini rumus-rumus perhitungannya kayak yang biasa gitu.
debitnya sama dengan transmisivitas dikali gradien hidraulika sama dikali lebar aquifer. Kemudian untuk yang I-nya ini rumusnya H1 dikurang H2 per L. Untuk T-nya itu konduktivitas hidrolika dikali tebal aquifer. Ini contoh pengerjaan yang tadi sih. Jadi contoh perhitungan matematisnya. Next. Ini sama kelanjutannya, ntar didapetin nilai K-nya itu 45 M per D. Dengan catatan perlu diketahui bahwa karena nilai T bergantung pada nilai K dan B, maka nilainya akan berubah seiring perbedaan aquifer ataupun dari satu titik ke titik lainnya dalam satu aquifer atau perbedaan ketebalan. Next. Udah sih untuk acara satu masih masih mengenai pengukuran debit ini aja. Kalau ada yang ditanya silahkan, kalau nggak ada nanti kita bisa langsung next ke post test. Oh iya, untuk tugasnya akan di-share di Google Classroom besok. Kemudian untuk absennya diambil dari post test yang kalian kerjakan. Jadi kalau misalnya nggak ngerjain post test, berarti absennya juga akan kosong. Kemudian udah sih itu aja. Mungkin untuk laporannya bisa dikumpul di Jumat atau Senin depan. Mungkin nanti aku buat deadline sesuai Senin, kalau Senin. 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 Oke, Senin. Mbak, untuk pengumpulan post testnya lewat Classroom nanti apa bagaimana? Enggak, ini aku share link di sini aja. Sama mungkin kalau misalnya ada yang nggak ada di room ini, boleh di share link juga. Karena mungkin nggak muat ya roomnya. Oke. Dew, Ya. bisa buka grup sebentar. Oh iya, oke. Jadi aku habis baca grup asisten karena hari ini ada kendala di roomnya tadi belum dibuka dan akhirnya jadi telat dan Google Meet-nya nggak muat. Jadi post testnya ditunda besok. Besok sore mungkin jam 3 juga akan aku share di Google Classroom dan jangan lupa untuk mengerjakan. Besok ada praktikum nggak di jam 3? Ada kelas, Mbak. Oh, ada kelas. Kelas mekanika fluida. Jam berapa tuh kira-kira kosong bisa ngerjain post testnya? Maksudnya biar Google Form-nya dibuka gitu. Atau mau dibikin cara di rentang waktu buat ngerjain kalian, nggak harus berapa menit Iya, gitu. bisa. Gimana? Serah dari kalian sih. Atau mau pas ini kan kebetulan dari teman-teman kalian ada yang belum tahu materinya ya, maksudnya mereka yang belum masuk dan lain-lain. Nah itu kan kita beri waktu dulu buat mereka lihat rekamannya kan. Jadi mereka sudah tahu, sama-sama tahu materinya. Baru nanti kalau kalian mendaki kita bisa adain post testnya. Nah misalkan mau habis ini pun nggak apa-apa. Misalkan kalian berkenan gitu loh. Misalkan masih ada waktu. Gimana kalian? Tergantung kalian sih gimana. Silakan. Oh ya, izin menambahkan informasi, untuk post testnya hanya 10 menit ya pengerjaannya. Cuma sebentar. Gimana? Apa mau malam ini sampai aku tutup jam 10 atau gimana? Atau mau besok? Izin didiskusikan dulu, Mbak. Oh iya, silahkan. Terutama buat teman-teman yang belum lihat materi hari ini ya. Maksudnya yang lihat rekaman didiskusiin juga teman-teman tersebut.
Mbak mau nanya Mbak. Iya. Jadi ini formnya tuh dibatasin 10 menit kan ya Mbak? Aku kasih rentang waktu itu misal kalian bisa ngerjainnya jam 8 sampai jam 10, ntar di Oh, 2 jam, tapi kalian ya ngerjainnya 10 menit gitu. ya. Mbak, Mas tadi udah didiskusiin terus pada banyak yang cenderung mending malam ini aja dikasih rentang waktu gitu, Mbak. Mas. Oh iya, oke. 8 sampai 10 ada yang keberatan? Kalau enggak langsung ntar di-share. Boleh. Oke. Ntar 8 sampai jam 10 silahkan. Waktu pengerjaannya 10 menit. Itu kejujuran sih. Kalau bisa kalian lebih, nggak ada yang tahu juga. Tapi usahakan 10 menit, soalnya juga sedikit. Silahkan dikerjakan, nanti kami share di Google Classroom. Demikian praktikum hari ini. Terima kasih dan mohon maaf untuk kesalahan teknisnya. Silahkan, sudah boleh live. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Mas. Dewi. Terima kasih, Mas, Mbak. Mbak. Arigatou gozaimasu.